Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Komputer generasi pertama atau era tabung vakum dikembangkannya komputer ENIAC, singkatan dari Electronic Numerical Interrogator and Computer, adalah komputer elektronik penuh pertama yang didesain agar Turing komplit, yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang tabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. ENIAC dikembangkan dan dibangun oleh Angkatan Darat AS untuk laboratorium penelitian persenjataan mereka dengan tujuan untuk menghitung tabel tembakan senjata. Ide tentang ENIAC dipikirkan dan didesain oleh J. Presper Craig dan John William McCree dari Universitas Pennsylvania. Komputer tersebut mulai dibangun pada 17 Mei 1943 sebagai proyek PX dan dibangun di Moore School of Electric Engineering sejak pertengahan 1944 dan dioperasikan secara resmi sejak Februari 1946 dan selesai beroperasi pada 2 Oktober 1955. Komputer generasi kedua atau era transistor, perkembangan generasi kedua ini ditandai dengan diciptakannya transistor untuk menggantikan tabung hampa. Dengan hadirnya transistor, komputer dibuat lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, kapasitasnya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Komputer generasi ketiga, era Integrated Circuit atau ASI. Komputer generasi ketiga ini ditandai dengan pengembangan Integrated Circuit pada tahun 1958. Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga ini menjadi kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasaran ke khalayak umum. Di sisi yang lain, komputer pada generasi kedua mulai ditinggalkan karena pemakaian transistor yang membuat komputer jadi cepat panas. Komputer generasi keempat, era mikroprosesor, periode ini ditandai dengan dikembangkannya mikroprosesor yang menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat menghubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan, komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Komputer generasi kelima yang era artificial intelligence. Perkembangan komputer generasi kelima ini ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besaran-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Mungkin sekian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.